Selamat siang. Saya Ahmad Fatih Jamaluddin. Saya yang selaku konselor pada siang hari ini. Sebelum itu bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu diri saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sampurno, kerap disapa Imam. Saya salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Baik. Sebelum datang ke sini tadi, bagaimana perjalanannya? Perjalanannya lumayan lancar, jadi kebetulan tidak kena macet juga, lancar-lancar saja. Terus keadaan saudara hari ini bagaimana? Hari ini saya agak menentukan sedikit, soalnya agak kurang tidur, jadi agak lelah juga. Soalnya makan juga cuma sekali tadi. Kalau kenapa bisa ngantuk? Ya kebetulan sekarang kan sudah minggu UAS ya, jadi lagi-lagi hektiknya sebagai seorang mahasiswa yang dimana ya kerjanya cuma kerja tugas dan itu sampai mempengaruhi pola tidur juga. Jadi nggak bisa dibilang pola tidur sekarang sudah tidak teratur, jadi menyebabkan ngantuk. Jadi kayak banyak kerja tugas, jadi jam tidur juga kurang, jam tidur malam juga kurang sehingga ngantuk ya. Kalau boleh tahu alasan datang ke sini itu karena apa? Oke, jadi sebenarnya saya punya beberapa masalah hari ini. Yang fokus saya datang ke sini itu saya ingin cerita mengenai pengalaman hubungan saya, bukan dalam hubungan romantis tapi dalam hubungan pertemanan sehari-hari. Oh, jadi datang ke sini karena mau cerita tentang hubungan interpersonal lah sama teman. Iya, saya pengen tahu apakah memang ini bisa menyelesaikan masalah saya atau ini bisa dikasih saran juga. Jadi langsung saja. Jadi saudara Imam kalau misalnya di lingkungan pertemanan itu orangnya seperti apa? Saya orangnya bisa dibilang beda-beda dari setiap lingkungan. Jadi pada saat hubungan saya terkadang kayak orang ini cerewet banget, kayak bahkan sampai tidak bisa berhenti ngomong, bahkan sampai bisa dibilang terkadang teman-teman saya menurut saya orangnya menyebalkan. Tapi di lingkungan lain saya dikatakan orangnya pendiam begitu. Jadi kayak itu kayak diam saja, nggak ngomong apa-apa seperti itu. Tadi saudara bilang bahwasanya di tiap lingkungan itu, di tiap teman-teman itu biasa sikap dan sifat Anda biasa itu berbeda. Kalau boleh tahu kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena ini ya, dari lingkungan pertemanannya berbeda. Jadi ketika saya ketemu dengan orang yang sefrekuensi dengan saya, itu saya bisa lebih leluasa untuk mengeluarkan apa yang dari isi hati dan pikiran saya. Tapi kadang kalau kayak ketemu dengan orang yang tidak sefrekuensi ataupun ketemu dengan orang yang saya bilang tidak punya minat yang sama, kayak saya lebih jadi pendiam begitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya tadi yang sudah bilang bahwasanya kalau misalnya ketemu sama teman yang sefrekuensi itu pasti saudara itu lebih banyak bicara lah, lebih aktif lah dalam mungkin berbicara atau ngobrol. Terus kalau itu pasti tentu teman saudara ini lingkungannya juga pasti orangnya juga berbeda. Nah, karena Anda tadi kuliah sedang menjalani kuliah. Nah, para di perkuliahan itu saudara mempunyai banyak teman yang bisa dibilang sefrekuensi begitu. Sefrekuensi ada beberapa, tapi tidak bisa dibilang banyak juga. Cuma beberapa yang bisa dibilang sefrekuensi dengan saya. Jadi mungkin kalau kenalan banyak, tapi kalau teman yang bisa dianggap teman cuma sedikit. Kalau untuk lingkungan di luar sendiri itu saudara itu bagaimana? Sama seperti saya di kampus gitu. Jadi kayak saya berada punya banyak lingkungan ya. Saya juga mengikuti komunitas dan beberapa kegiatan outdoor seperti naik gunung, nge-gym begitu. Jadi saya punya beberapa jenis lingkungan yang dimana saya sendiri berbeda-beda dari tiap lingkungan yang saya punya. Jadi di lingkungan komunitas saya ada 3 komunitas. Jadi di satu komunitas saya orangnya kayak cerewet banget. Jadi teman-teman saya bilang ya ini tidak bisa diam gitu, bilang kenapa ribut terus dari tadi. Tapi di satu komunitas lain itu saya maksudnya lagi memang kamu orangnya pendiam ya. Biasanya teman-teman dari komunitas yang satunya itu bilangnya seperti itu. Jadi
karena tadi saudara bilang kalau misalnya di lingkungan pertemanan atau lingkungan yang anda tempat itu merasakan frekuensi yang cocok, jadi anda biasa itu lebih aktif dalam berbicara. Nah, kalau misalnya ketika anda sedang kayak pasif begitu, apakah selalu terjadi begitu? Apakah tidak ada ingin mencoba ya setidaknya kayak memang cara anda dalam berhubungan itu dari luar saja atau misalnya sesuai dengan apa diri anda, jadi misalnya kalau misalnya kayaknya saya mau berteman sama dia jadi saya harusnya aktif begitu, jadi misalnya tidak ada motivasi dari luar begitu. Maksudnya bisa diulang pertanyaannya. Jadi maksud saya ini adalah kalau kan anda bilang kalau misalnya lebih cocok atau frekuensi itu pasti bakal lebih aktif. Nah, kalau misalnya tidak cocok-cocok itu tidak bakal cocok itu, jadi anda lebih memilih untuk diam saja dan pergi begitu saja atau bagaimana? Biasanya saya tetap diam di lingkungan itu, saya tidak ngomong apa-apa, tapi meskipun saya melakukan tidak sadar atau tidak nyaman juga, tapi saya jangan enak untuk meninggalkan lingkungan itu, karena kan maksudnya saya datangkan ke lingkungan itu dulu aneh kayak gitu kalau saya mau pergi tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Jadi biasa tetap datang meskipun merasa nggak nyaman juga sih. Oke. Kalau jadi dan saudara tadi bilang tetap di situ. Jadi saudara ini maksudnya ini kayak merasa tidak enak juga kalau misalnya tidak meninggalkan langsung meninggalkan kalau misalnya tidak merasa frekuensi begitu. Mas, apa betul? Iya betul seperti itu. Oke. Nah, kalau di lingkungan pertemanan anda juga itu rata-rata usianya itu usia berapa saja? Kalau usia ya sejauh ini yang saya temani sih rata-rata usianya nggak terlalu jauh dari saya, jadi mungkin sekitar perbedaan 3 sampai 5 tahun paling mentok yang paling jauh ya. Jadi untuk perbedaan umur pun nggak terlalu jauh dari teman-teman yang saya lihat. Sejauh saya ingat ya, dan teman-teman memang saya itu sangat kenal dan kenalan pun sebenarnya kita ini nggak sejauh itu umurnya. Jadi memang umurnya rata-rata dekat dari saya itu, umurnya sekitar 23, 24 begitu. Seperti itu. Oh, jadi range usia dengan teman-teman anda juga itu tidak terlalu jauh ya? Jadi betul sekali. Oke. Nah, kalau misalnya dalam hubungan interpersonal sama orang itu pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi. Nah, yang paling sering dihadapi oleh saudara Imam ini permasalahan-permasalahan dalam hubungan pertemanan itu biasanya seperti apa? Kalau kita bahas permasalahannya, sebenarnya yang menjadi permasalahan saya itu adalah bagaimana saya dalam berhubungan begitu. Jadi maksudnya seperti ini, kayak saat saya bertemu dengan seorang dan saya merasa dekat gitu, dan biasanya saya menaruh banyak kepercayaan ke orang itu. Jadi kayak memang betul-betul kayak saya betul percaya pada orang itu. Jadi kan kalau orang-orang kalau kita percaya pada seseorang dan ketika kita percaya sama seorang dan kalau kita dikhianati itu pasti sakit banget kan, terkadang begitu. Jadi sebenarnya saya punya teman juga ya, biasanya saya rasa saya sama dia itu cukup dekat gitu, nggak tahu dia merasa dekat sama saya tidak ya, tapi bagi saya merasa cukup dekat. Nah jadi saya pernah percaya banyak sama dia, saya ajak ngobrol, saya cerita masalah pribadi saya. Nah tapi terkadang dia juga ngeselin gitu ya, kadang kayak dia ketika kepercayaan yang saya berikan, bisa dia sering bohongi saya, dan saya tahu sih masalah dengan contoh itu masalah waktu begitu, dia janji jam segini tapi dia datangnya jam segini ya, saya tahu itu sebenarnya bukan masalah besar juga ya, nggak sampai tidak bisa cepat timbul konflik besar, tapi karena seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika saya dekat sama seorang saya itu menaruh kesan yang banyak. Nah mesti sama juga sih kalau kita percaya orang dan orang itu mengkhianati kita seperti itu. Jadi ya anda ini juga tipe orang yang percaya, jadi misalnya tadi kalau misalnya perasaan anda dikhianati itu pasti sakit. Nah terus apakah anda juga sudah mengobrolkan perasaan anda terhadap teman anda seperti itu? Saya sudah ngomong, saya coba mengikuti dia ya, ketika berbicara sama saya. Jadi saya mencoba menyelesaikan begitu. Ketika saya ngobrol ya saya coba pakai nada-nada bercanda begitu kan, maksudnya saya tahu orangnya dia nggak terlalu suka dalam hal serius ya. Jadi saya coba membicarakan perasaan saya tapi dengan gaya dia begitu. Saya ngomong kayak gitu dalam perasaan, berarti saya senyum kecewa gitu dan segala macam, supaya harapannya sih supaya dia tidak ulangi lagi gitu.
maksudnya kalau memang ada masalah tentang dia terlambat datang atau segala macam ya, saya kan kita bisa komunikasi begitu. Kalau memang dianggap saya teman begitu, seperti itu. Jadi saya harapnya sih saya sudah ngobrol lagi, tapi ya kalau respon dia sih ya dia minta maaf, tapi akhirnya diulangi lagi begitu. Jadi minta maaf diulang, saya nggak tahu kenapa dia seperti itu. Jadi responnya tuh teman anda ketika anda bilang begitu dia minta maaf dan ya mengulang lagi sudah begitu ya. Jadi Terus seperti itu responnya. jadi kalau misalnya saudara ini pernah menanyakan juga apa bagaimana sikap anda, maksudnya perilaku anda dari point of view-nya teman-teman anda, kalau pernah menanyakan seperti itu kepada Maksudnya poin itu gimana maksudnya? maksudnya saya ini orangnya bagaimana, kayak tukar-tukar pikiran lah. Jadi Maksudnya bisa diulangi untuk pertanyaannya. jadi kan biasa di dalam pertemanan itu biasa saling curhat nah segala macam. Jadi kalau misalnya biasakah pernah anda kayak menanyakan juga saya ini orangnya itu kayak gimana bla bla bla. Jadi kalau misalnya dalam sesi itu kan bisa juga kita sebagai kayak prospek untuk lebih baik lah, jadi kita dapat masukan dari teman. Jadi maksudnya kita itu seperti pernah begitu. Untuk beberapa teman saya pernah seperti itu, tapi untuk teman saya yang ini yang kecil saya tidak pernah ngomong seperti itu. Takutnya sih dibilang alay ya sama dia, soalnya saya nggak tahu sebenarnya dia orangnya seperti itu juga. Jadi kalau saya ingin gali lebih jauh tentang dia, takutnya dia nggak nyaman karena kan saya dipikirkan perasaannya orang ya. Mungkin terkadang biasanya lebih menilai perasaan orang daripada perasaan saya sendiri. Jadi sebenarnya jadi biasa problem saya juga bu. Saya mementingkan perasaan orang daripada saya. Kalau masalah yang tadi kita bilang bagaimana pandangan orang terhadap diri saya juga cerita seperti itu di teman-teman komunitas saya. Jadi ketika apalagi waktu sedang menjelang malam ya, biasanya itu pembicaraan semakin mendalam. Kita sering ngobrol, kita dulu waktunya pertama ketemu, kamu ngeliat-liatnya tuh orang seperti apa begitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata orangnya seperti ini begitu. Jadi biasa apalagi teman-teman komunitas gitu. Oke. Jadi kalau di komunitas biasa sering menanyakan bagaimana diri anda. Nah kalau misalnya tadi di teman anda itu apa ya apakah sering anda kayak curhat sama teman-teman tadi teman yang anda sebutkan tadi itu? Sering, dan bahkan dari banyaknya masalah yang saya bilang cukup berat dalam hidup saya cerita ke dia. Juga saat pertanyaan saya ke dia punya kan dari cerita saya kan tipe orang yang jarang cerita ya. Jadi yang masalah-masalah saya punya itu tidak saya ngomong ke orang lain begitu. Tapi saya ngobrol ke dia karena saya merasa ada keintiman dengan dia. Saya merasa ada kedekatan. Itu perasaan atau perasaan dia. Tidak tahu bagaimana perasaan dia terhadap itu, tidak tahu dia mikirnya seperti apa. Jadi saya sering ngobrol juga, saya cerita masalah-masalah saya, masalah-masalah yang bisa cukup berat juga dalam hidup saya gitu. Seperti itu. Yo, jadi anda ini kayak sudah merasa dekat sama teman anda itu, jadi anda itu biasanya ya sharing lebih banyak lah daripada teman-teman yang lainnya. Nah kalau misalnya terus tapi dia itu tipe teman anda itu tipe memang yang pendengar atau memang yang ya bagaimana? Tipenya kalau dari sudut pandang saya tidak pernah sih dengan dia mengungkap orang seperti apa kan. Biasanya orang bisa menyesuaikan ataupun sebenarnya mereka punya kepribadian yang asli gitu. Tapi kalau dari saya orangnya dia tipe keduanya gitu. Dia suka mendengar gitu saya lihat. Kayak biasa dia juga tiba-tiba bercerita begitu. Tiba-tiba langsung keluar ada saya ceritanya begitu. Jadi itu bisa dibilang mungkin orangnya teman itu orangnya dua tipe. Ya dua tipe, pendengar dan pencerita seperti itu. Jadi anda ini sudah berapa lama berteman dengan teman anda yang baru-baru tadi menceritakan? Teman baru ya. Kalau itu mungkin sudah cukup lama, mungkin sekitar 2 tahun aja. Dia teman yang saya temui waktu itu antar masuk kuliah. Dan sampai sekarang masih sering ngobrol, meskipun terkadang juga ada beberapa problem yang selalu menjadi masalah kalau pas pertemanan masih ada konflik gitu ya. Tapi kan masih tetap berkomunikasi gitu. Terus kalau misalnya di tadi saudara bilang bahwasanya teman-teman anda itu rentan usianya tidak terlalu jauh dari anda. Nah kalau misalnya kalau
Tapi anda sebelumnya itu sudah kayak mencoba kayak apa namanya berteman dengan usia-usia memang jauh di atas anda atau bagaimana? Pernah mencoba, jadi ada di kan seminggu tiga komunitas seperti yang saya bilang. Jadi ada satu komunitas yang dimana rata-rata anggota komunitasnya itu orang-orang yang punya rentang usia jauh dari saya. Jadi mereka itu seperti orang-orang bekerja di sana, yang belum orang bekerja. Jadi rentang usianya kayak mungkin sekitar 30-an, 30-an, 31, 32 begitu. Dan coba berteman, tapi ternyata kayak frekuensinya kayak bisa mendapatkan benang merah, bisa connect dengan orang-orang itu. Jadi entah apa dari perbedaan pengalaman hidup atau karena perbedaan umur, tapi saya coba berusaha, tapi dia kayak tidak bisa nyambung aja gitu sama orang-orang yang berpengalaman usia sejauh itu. Kayak gitu. Oh, jadi anda pernah mencoba berteman dengan usia yang memang yang agak jauh di atas dan memang karena mungkin perbedaan pengalaman, pola pikir juga yang paling mempengaruhi, jadi anda merasa sulit untuk menemukan frekuensi yang sama dalam interpersonal lah. Nah, jadi nah, anda ini kalau misalnya anda ini orangnya tipenya memang yang suka di dalam rumah atau memang suka keluar gitu? Saya sih tipe keduanya. Ada satu momen di mana saya kita mau bertemu sama orang. Saya ingin menyendiri di rumah, saya tidak pengen diganggu oleh siapapun. Tapi kadang kalau saya terlalu lama seperti itu saya merasa kesepian juga. Jadi saya coba cari keluar, cari kegiatan, atau cari teman begitu, cari ngobrol ataupun kemana-mana main aja begitu. Karena biasa kalau terlalu lama juga saya merasa kesepian juga sih. Oke, baik. Jadi mungkin bisa kembali tadi kepada hubungan anda dengan teman anda tadi itu apa ya? Tadi anda bilang bahwasannya teman anda itu kayak memiliki dua kepribadian lah, maksudnya kayak dia biasa cerita juga tapi biasa juga tiba-tiba tidak, biasa juga suka juga menjadi pendengar. Menurut anda kenapa bisa berpikir seperti itu? Maksudnya berpikir seperti itu bagaimana? Jadi anda mengambil kayak kesimpulan begitu walaupun tidak pernah menanyakannya juga atau apa? Dari yang saya lihat sih secara langsung, jadi kayak biasanya saya cerita masalah saya, kayak dia tanya-tanya tentang masalah saya kayak gitu. Jadi ya sudah mungkin dia orang yang baik gitu. Dan tapi di satu sisi kayak dia tiba-tiba ngobrol sesuatu begitu, dan padahal saya tidak tanyakan begitu. Dia bilang berarti dia orang yang dia butuh mungkin atas saya, jadi bukan sudah dia bercerita juga. Dia butuh kemudian dia orangnya tipe dua orang gitu. Oke, baik. Jadi apa ya yang jadi kalau misalnya saudara kalau misalnya mengalami konflik dengan teman itu, cara penyelesaian masalah saudara itu seperti apa? Kalau dulu sebenarnya saya penyelesaian konfliknya dari masalah temannya. Kalau yang dari saya rasakan sih kayak saya punya konflik dengan teman saya itu, tapi saya memilih untuk tidak menyelesaikan masalah itu karena dulu di pikiran saya itu ada gengsi yang tinggi. Dia bilang apa kan dia yang salah, kenapa saya harus ngobrol berdua, harusnya dia yang bisa minta maaf begitu. Kayak dia yang salah, kenapa harus saya yang berjuang begitu. Yang terjadi selama ini saya tahu lama gitu. Jadi ini untuk semua teman-teman saya, bukan cuma untuk satu teman saya. Karena seperti dulu saya punya teman dulu yang saya bilang cukup dekat, tapi ada konflik yang terjadi. Nah, ada perasaan seperti itu, untuk apa saya memperbaiki podcast saya tidak ada niat gitu. Tapi makin lama ke sini saya coba untuk berpikir terbuka begitu. Ya kalau memang ini pantas untuk dikembalikan lagi seperti semula, ya kenapa tidak gitu. Saya coba memberikan dia untuk ada dia ngobrol dulu untuk perbaiki masalah, cari apa masalahnya lalu kita selesaikan masalah seperti itu. Jadi memang ada upaya, tapi kalau misalnya dirasa dari sananya juga tidak berusaha juga, saudara juga ya tidak bisa apa-apa juga.
di sana dia tidak mau. Iya betul sekali. Jadi kalau memang dari sana tidak memperbaiki, saya tidak bisa maksa dia untuk memperbaiki hubungan pertemanan kami. Terus hubungan pertemanan saudara ini menurut saudara ini bagaimana? Apakah toksik atau bagaimana? Saya saling mendukung kah, suportif kah teman-teman saudara? Kalau lingkungan pertemanan, Iya. mungkin yang saya tahu sih agak sedikit toksik, tapi nggak toksik juga sih. Mungkin bukan toksik sih itu aja ya. Kalau kita bilang apakah dia hubungan toksik, maksudnya normal-normal saja ya. Tapi cuma ada beberapa lingkungan yang menurut saya itu toksik ya. Contohnya ya mungkin untuk bilang saya mendekat juga, tapi saya bisa menemukan mereka teman karena mungkin punya sejarah hidup yang pernah bersama. Maksudnya sejarah hidup itu kita pernah main bareng, pernah ngomong bareng, gitu ya. Bisa dianggap untuk berteman begitu. Tapi meskipun kita punya sejarah seperti itu dengan mereka, tapi mereka pun kadang tidak mau menyelesaikan masalah yang mereka punya dengan kita begitu. Jadi maksudnya kayak dari masalah yang pernah saya alami itu ya semuanya saya kayak diceritai di belakang begitu. Nah, ada cerita-cerita yang buruk masuk dari orang lain ke teman-teman saya. Nah, teman-teman saya itu langsung percaya begitu tanpa mau cross check pada diri saya, tidak mau ditanyakan kepada saya. Nah, itu saya agak kecewa dengan teman-teman saya pada waktu itu. Dia bilang, kenapa kalau memang kamu mereka tanggap saya teman begitu, kenapa tidak cross check ke saya begitu. Nah, dan itu yang saya pernah berpikir bahwa ternyata ini ya, lingkungannya toksik banget begitu. Itu yang pernah saya berpikir untuk saya untuk artinya orang-orang sepertinya tidak perlu diperjuangkan untuk kembalikan lagi sama kami. Tapi karena tadi saya semakin dewasa, semakin mencoba berpikiran terbuka, saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Jadi saya turunkan gengsi saya pergi ajak mereka cerita, dan akhirnya saya tahu kenapa mereka memperlukan masalah di belakang saya. Kayak begitu sih. Oke, jadi tapi yang mau saya tanyakan itu standar toksik saudara itu seperti apa? Karena kan tiap orang itu memiliki standar yang penerimaan sesuatunya itu berbeda. Jadi bagaimana kalau saudara dalam menyikapi dia sehingga dikatakan toksik? Standar toksik saya itu bisa dibilang ketika tadi berbuka dua jadi kalau di depan kalau sama kita kayak mereka ya kayak berteman banget kayak dari teman baik kita, tapi kalau dibilang dia musuh kita kayak gitu. Seperti itu saya. Baik, jadi karena jadi standar toksik itu biasa karena memang di depan kita orang itu berbeda, tapi pas di belakang kita itu ya berbeda juga lagi. Nah, kalau misalnya dalam pertemanan saudara itu memang dari cerita-cerita Anda itu, teman-teman Anda itu kayak yang menurut saya itu kayak dari cerita-cerita Anda itu sportif ya. Kalau misalnya sportifnya itu biasa dalam bentuk apa? Dalam ya memang untuk sportif ini ada dua lingkungan yang menurut saya sportif. Jadi kayak contohnya di teman kelas saya gitu, mereka sering mengingatkan saya atau mengajak saya kerja tugas bareng. Yang menurut saya itu sportif ya, karena kalau ngajak tugas bareng kan kita berarti ada ajakan untuk menyelesaikan kewajiban begitu. Maksud itu sportif. Jadi kalau teman-teman saya ada ajakan ayo kerja tugas, saya suka sekali gitu. Saya tuh mana mau diajak juga ya, sekali saya mau dipanggil diajak gitu sama teman kelas jadi gitu. Kalau di teman-teman komunitas sih ya, saya teman seperti itu. Jadi saya sempat cerita tentang masalah saya juga. Jadi mungkin orang-orang yang tahu tentang permasalahan saya itu cuma beberapa kayak gitu. Contoh dari teman saya ceritakan bahwa saya kecewa aja pada dia, tapi karena saya memikirkan perasaan saya jadi saya mengalah begitu. Saya coba untuk memaklumi gitu, meskipun pada akhirnya salah sakit lagi saya gitu. Itu yang dia yang tahu masalah hidup saya, dan teman-teman komunitas saya ada beberapa kayak satu dua orang gitu yang tahu masalah hidup saya juga. Itu biasa dia dukung begitu. Ya begitu ya. Tetap semangat begitu, terus dipikirkan. Banyak juga orang yang peduli sama bangun, misalnya begitu seperti itu teman-teman saya. Tadi
saudara bilang bahwasanya teman anda itu ya berulang kali kayak sakit, tapi kenapa masih mau bertahan begitu? Kan biasa orang kalau disakiti berulang kali atau apa, dia memilih untuk pergi, tapi saudara memilih untuk bertahan. Kalau boleh tahu kenapa? Itulah yang saya tidak tahu. Itu yang tidak saya tahu. Jadi saya juga tidak tahu kenapa saya mau terus bertahan sama orang itu. Mungkin karena itu tadi kan, kalau mungkin apa yang saya pikirkan mungkin karena sudah nggak dia teman seperti tadi bu, saya itu tidak gampang kasih kepercayaan ke orang begitu. Jadi meskipun saya punya pengalaman banyak begitu, saya tidak kasih sembarang orang kepercayaan. Dia kan hanya sekedar tahu, sekedar teman doang. Jadi untuk orang itu saya kasih kepercayaan. Jadi saya betul kasih begitu. Jadi kalau saya mau putus koneksi dengan dia, saya rasa kayak ya ada perjalanan hidup sama dia ya. Saya juga sudah terbangun agak sia-sia kalau kita putus gitu. Ya harapannya sih dia menjadi lebih baik kan, gitu. Pengen terbuka begitu, pengen cerita aku masalahnya kayak itu daripada tiba-tiba tidak ada kabar begitu. Kan saya kecewa juga sebetulnya. Jadi memang kayak teman anda ini juga memang orangnya tidak terlalu terbuka begitu. Sepertinya juga. Jadi sebenarnya entah tahu kenapa ya, mungkin antara karena saya kurang bahagia, saya kurang baik, memang dia pribadinya seperti itu. Jadi dia sebenarnya kurang cerita juga sama masalah pribadi. Jadi memang ada beberapa hal yang saya tahu tentang dia, tapi saya tahunya dari orang lain gitu. Padahal saya kan maunya kalau mas dianggap saya teman ya kan, setidaknya saya tahu dia itu dari diri dia gitu, bukan dari orang lain. Jadi banyak informasi yang saya dapatkan kan dari satu teman saya gitu. Bukan satu sih, kayak banyak teman gitu. Kenapa? Jadi itu saya lucu aja, saya ingat teman-teman saya. Jadi ya kayak di banyak cerita-cerita masuk tentang dirinya gitu. Apa saya soalnya lucu dengan diri dia dan orang lain. Tapi kayak gitu kan sebenarnya yang saya harapkan sih saya tahunya dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain kayak gitu. Memangnya kayak teman anda itu orangnya kayak seperti apa? Karena tadi bilang kayak tidak terbuka. Nah dari segi sifatnya itu bagaimana menurut anda? Kalau sifatnya ya dia orang yang baik kan, baik sudah pasti baik. Dia orang yang baik, dia orangnya humorous juga kan, dan bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngejok bareng juga kan, seperti itu. Seperti itu. Tapi di sisi lain juga ya saya lihat orangnya agak malas sedikit ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita teman saya itu orangnya bisa jadi lebih baik, tapi kayak dia menurut tidak jadi lebih baik. Pernah anda kayak mencoba untuk kayak membicarakan langsung bahwasanya kenapa anda seperti ini, kayak membicarakan langsung kepada teman anda itu yang anda maksud? Tapi yang tadi kan saya bilang dia orangnya kayaknya agak susah kalau dia serius kan, dia agak ngobrol serius begitu. Jadi takutnya nanti ya dia pikirnya tidak ya kalau saya tanya begitu ya. Karena biasanya kalau dia ditanya kan dia tidak biasa jawab kayak saya tanya kayak sebenarnya ada saya bisa ngobrol sama dia ya begini kayak dia mau ngobrol terus tiba-tiba nahan apa kata-kata yang keluar dari mulutnya kan, seperti itu. Kayak dia tidak mau cerita ya. Saya tangkapnya berarti orang tidak mau cerita tentang hal seperti itu ya. Berarti saya tidak akan memegang itu berhubungan yang seperti itu. Meskipun kalau saya pikirnya sih hubungan topik seperti itu kita mempererat ya kan, tapi kayaknya dia tidak mau, jadi saya tidak bisa memaksakan ke sini. Jadi makanya saya bilang saya juga memberikan perasaannya teman-teman saya dan saya sendiri seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi anda sudah kayak berusaha menanyakan alasannya kenapa bisa seperti itu. Betul, tapi dia sendiri tidak mau bercerita. Mungkin dia mau prinsip tapi tidak bercerita. Oke baik. Kalau misalnya dari hubungan teman anda itu misalnya dari tadi menyebutkan ya, tapi lebih ke kayak teman anda ini kayak kebanyakan cowok atau cewek? Kalau saya ingat-ingat ya, ternyata teman saya kebanyakan cewek kan. Iya. Jadi mungkin kalau di orang ini kalau kita hitungannya orang-orang yang betul kita anggap teman ya. Jadi di lingkungan kampus saya itu hitungannya cuma beberapa cowok yang untuk teman cowok, dan untuk cewek lebih banyak dominan, dan di komunitas pun kebanyakan tuh rata-rata cewek. Entah kenapa ya, jadi heran namun saya cewek. Jadi teman-teman ini memang kebanyakan cewek dan memang kayak nyaman-nyaman aja kayak ngobrol panjang juga sama cewek. Oke.
Jadi tadi itu apa namanya hubungan Anda dengan teman Anda, terutama tadi kepada teman Anda yang Anda cerita itu orangnya itu tertutup apa, jadi biasa juga ya kayaknya menurut Anda kayaknya dia itu memiliki dua kepribadian yang berbeda biasa, dan apa ya, Anda juga kalau misalnya di lingkungan pertemanan itu kalau merasa tidak cocok itu atau tidak sefrekuensi itu akan lebih banyak diam. Kalau misalnya mendapatkan teman yang sefrekuensi itu pasti akan lebih banyak ngomong lah, karena memang orangnya asik, jadi Anda lebih terbuka juga kalau misalnya menemukan orang yang cocok lah dengan diri Anda. Dan Anda juga menaruh kepercayaan seperti itu. Mungkin sesi konseling cerita-cerita pada siang hari ini sudah selesai. Nah, sebelum saya tutup, apakah Anda ada yang ingin Anda sampaikan? Ingin saya sampaikan sih mungkin tidak banyak, harapannya saya bisa terbuka lagi dengan teman-teman saya, dan teman-teman saya bisa terbuka kepada saya. Harapnya saya bisa dekat lagi dengan teman-teman yang dulu pernah sempat putus hubungan dengan saya, seperti itu sih. Jadi memang Anda juga mau kayak memperkuat lagi silaturahmi dengan memang teman-teman yang dulu sudah jarang ngumpul, atau yang ada mungkin ada masalah juga. Iya, mungkin ketakutan ucapan saya adalah mati sendirian begitu. Saya pengennya sih kalau saya mati gitu dan saya dikubur gitu, saya ada nangis di kuburan saya gitu. Seperti itu. Semoga Anda berhasil ya untuk memperkuat hubungan juga dengan teman, memperkuat juga, dan terutama itu tadi kepada teman Anda satu itu semoga ya Amin. Semoga saya bisa menjadi teman yang baik untuk kita. Oke, karena sudah di ujung sekarang sudah selesai. Nah, saya tutup dengan modul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.